Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafazil Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 1705619040. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemeliharaan sumber daya manusia atau Human Resource Maintenance. Kita pertama masuk ke ilustrasi. Bisa dilihat di kiri atas ada seekor anak sapi. Jika dipelihara dan dimaintain dengan baik oleh pemiliknya, maka ia akan bertumbuh sebagai seekor sapi yang gemuk dan sehat. Nah, bisa kita lihat di bawah ada seekor kerbau. Jika dia tidak dimaintain dengan baik, entah itu dikasih makannya sembarangan atau tidak pernah dimandiin, dibersihin, nah nanti itu akan tumbuh sebagai kerbau yang sangat dekil gitu dan tidak sehat. Selanjutnya, apa sih maksud dari pemeliharaan? Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Nah, di sini ada 3 kata kunci nih. Ada usaha, loyal, dan produktif. Kita masuk yang pertama, ada usaha. Apa sih usaha? Usaha itu adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan pekerjaan. Ini termasuk perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu atau tujuan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke loyal. Loyal adalah berpegang teguh atau pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Ini di perusahaan diartikan sebagai seorang karyawan jika misalnya dia dikasih suatu job desk yang lumayan banyak, even itu di luar kapasitasnya dia sebagai karyawan, dia tetap berusaha dan setia terhadap perusahaan dan bekerja semaksimal mungkin dengan kapasitas dan kemampuan yang mampu. Itu termasuk loyal. Dia tetap berpegang teguh pada perusahaan. Selanjutnya kita masuk produktif. Produktif ini adalah bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Jadi karyawan bertindak sebagai penggerak dari suatu perusahaan dengan bekerja secara efisien dan produktif. Selanjutnya kita masuk tujuan. Tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan efisiensi, meningkatkan loyalitas, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan pengadaan karyawan. Nah, di sini ada asas-asas pemeliharaan atau maintenance. Asas manfaat dan efisiensi, yaitu memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Asas kebutuhan dan kepuasan, pemenuhan kebutuhan harus menjadi dasar program. Jadi di sini tuh kebutuhan di sini tuh maksudnya kayak apa sih alat-alat yang dibutuhkan untuk seorang karyawan dalam menunjang pekerjaannya di kantor tersebut gitu. Jadi kayak misalnya entah wifi atau laptop yang mengadai. Jadi itu. Yang selanjutnya ada asas keadilan dan kelayakan, akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan pada tugasnya. Nah, di sini tuh kayak semua karyawan harus diperlakukan secara adil oleh manajer atau atasan. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan di sini. Selanjutnya ada asas peraturan legal. Ini adalah dasar program sesuai ketentuan demi menghindari konflik antara buruh dan perusahaan. Jadi peraturan legal itu adalah suatu hukum yang tertulis gitu. Jadi ada batasan antara buruh dan perusahaan. Jadi udah tertulis sebuah peraturan di situ. Asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan dasar program untuk menghindari kerugian perusahaan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pemeliharaan. Komunikasi. Ini adalah suatu alat penyampai informasi dari komunikator kepada komunikan agar terjadi interaksi di antara mereka. Ini berfungsi untuk instruktif, informatif, dan evaluatif. Simbol-simbol komunikasi adalah suara, tulisan, gambar, warna, mimik, kedipan mata, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke metode pemeliharaan bagian 2. Insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong meningkatkan prestasi kerja. Jenis-jenis insentif ada insentif positif atau daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Insentif negatif, daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasinya kerjanya di bawah standar. Bentuk insentif bisa non-material, yaitu penghargaan, piala atau piagam, sosial insentif atau fasilitas, promosi diklat, naik haji, dan lain-lain. Material insentif atau uang dan barang bernilai ekonomis. Selanjutnya ada metode pemeliharaan ketiga. Kesejahteraan. Ini adalah belas jasa yang diberikan sesuai kebijaksanaan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerja meningkat. Jenis-jenis kesejahteraan ada yang pertama ekonomis, itu uang transport, bonus, THR, pakaian kerja atau seragam. Nah, ini pelayanan kayak misalnya tempat ibadah, terus fasilitas gym atau lapangan yang lainnya untuk berolahraga, koperasi, dan juga tidak lupa kesenian jika seorang karyawan ingin menuangkan otak kreativitasnya di perusahaan. Ini ada fasilitas atau titipan bayi, bantuan hukum, kredit rumah, dan asuransi. Berikut adalah pemaparan materi dari saya, Fazilan Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.